Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Andi Bakti Aryadi Kusuma Bangsa sebagai konselor, yakni saya sendiri. Saya Nurul Aziza sebagai konseli 1. Dan saya Agustina Marianti sebagai konseli 2. Saya Aisyah Hidayatullah sebagai konseli 3. Dan saya Indira Zahra sebagai konseli 4. Baik, kami dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas A angkatan 2018 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini kami akan membuat video bimbingan kelompok mengenai manajemen waktu. Jadi saya harap teman-teman menyimak videonya sampai selesai agar kiranya ilmu yang kami akan sampaikan itu bisa tersampaikan oleh teman-teman semua. Mungkin itu simak videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Baik, Bapak senang dengan semangat kalian semua untuk mengikuti kegiatan pada kali ini. Walaupun dalam kondisi yang sedikit berbeda dan dengan pertemuan via daring ini, semoga tidak menyurutkan semangat untuk mengikuti kegiatan pada kali ini. Iya Pak, kami juga antusias dengan kegiatan kali ini. Oke, baik, begitu. Jadi sebelumnya Bapak akan bertanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Pak. Oke, Bapak harap hari ini kalian memiliki hari yang menyenangkan. Iya, Pak. Ya, Pak. Di pandemi seperti saat ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya dalam memerangi COVID-19. Tetap semangat dan tetap bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Sang Pencipta. Amin. Iya, Pak. Baiklah kalau gitu sebelum kita melanjutkan kegiatan pada kali ini, izinkan Bapak untuk menyampaikan terkait dengan tujuan-tujuan khusus yang akan kita capai dalam kegiatan pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan yang ingin kita capai yaitu yang pertama, saya harap kepada siswa-siswa di sini dapat mengetahui apa itu manajemen waktu. Yang kedua, bisa mengatur belajar yang efektif dan efisien selama belajar daring. Dan juga saya harap kepada siswa yang hadir pada saat ini bisa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah kalian semua mengerti dengan penjelasan Bapak terkait dengan tujuan yang ingin kita capai? Mengerti. Baiklah, kalau semuanya sudah mengerti. Selanjutnya yang akan Bapak sampaikan itu ialah langkah-langkah dalam kegiatan layanan kali ini. Yaitu dimulai dari tahap awal seperti yang kita lakukan sekarang ini. Dalam hal ini Bapak menyampaikan tujuan dan penjelasan mengenai langkah-langkah terkait dengan kegiatan ini. Dan juga setelah ini Bapak akan memberitahu tentang tugas dan tanggung jawab kalian selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya kita akan memasuki tahap inti, yang dimana dalam tahap ini Bapak akan menerangkan terkait dengan topik pada kegiatan kali ini. Dan setelah itu akan dilakukan sesi tanya jawab terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan
sebentar. Dan yang terakhir yaitu tahap penutup, di mana dalam tahap ini kita akan menyimpulkan, merefleksikan kegiatan, dan juga merencanakan tindak lanjut dan mengevaluasi hasil kegiatan kita pada kegiatan hari ini. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan apa yang Bapak terangkan tadi? Iya, Ya, Pak. Pak. Baiklah. Adapun tugas dan tanggung jawab anak-anak sekalian pada kegiatan kali ini, yaitu kalian dapat memperhatikan penjelasan yang nanti Bapak akan sampaikan, dan Bapak harap kalian bisa aktif dalam kegiatan hari ini. Baik, Pak. Oke, kalau begitu untuk mengefisienkan waktu, langsung saja Bapak akan membahas terkait dengan topik kita pada kegiatan ini. Sebelumnya Bapak akan menampilkan slide PPT yang sudah Bapak bikin terkait dengan topik yang kita akan bahas. Oke, ditunggu ya. Bapak share dulu materi. Iya, Pak. Bagaimana? Sudah kelihatan PPT yang Bapak share? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, tunggu dulu sebentar. Baik, saya harap kalian memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama penjelasan dari saya. Baik, langsung saja saya tanya dan menjelaskan tentang bagaimana itu manajemen waktu. Yang pertama, pengertian dari manajemen waktu itu sendiri. Manajemen waktu merupakan tindakan atau proses perencanaan dan secara sadar melakukan kontrol atas jumlah waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau produktivitas. Yang selanjutnya itu tujuan dari manajemen waktu itu sendiri, yakni untuk mengatur waktu sedemikian rupa dengan menyusun jadwal harian dan agenda harian agar kita bisa teratur dan bisa terlaksana dengan baik dengan meletakkan prioritas tertentu dalam jadwal harian kita dan target apa yang akan kita capai hari ini. Sehingga kita tahu pekerjaan penting yang apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu di hari ini, besok, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu manfaat manajemen waktu. Yang pertama itu dapat meningkatkan produktivitas kita. Selanjutnya meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga memperbaiki hubungan antara manusia. Yang keempat mengurangi ketegangan dan kecemasan. Dan yang kelima itu lebih sehat. Sampai di sini suara Bapak kedengaran? Iya, Pak. Bapak lanjut. Prinsip dari manajemen waktu itu sendiri yakni selalu aktif. Dan selanjutnya itu menentukan sasarannya. Selanjutnya menentukan prioritas dalam setiap tindakan. Yang selanjutnya itu pertahanan kefokusan. Yang selanjutnya itu lebih menyeimbangkan hidup.
Dan yang terakhir itu menciptakan tenggat waktu yang realistis. Nah, yang selanjutnya itu hambatan-hambatan dalam manajemen waktu. Yang pertama, mendahulukan pekerjaan yang dicintai, baru kemudian mengerjakan pekerjaan yang kurang diminati. Yang kedua itu mendahulukan pekerjaan yang mudah sebelum menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Yang ketiga itu mendahulukan pekerjaan yang cepat penyelesaiannya sebelum menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, mendahulukan pekerjaan darurat atau yang mendesak, selalu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Yang kelima, melakukan aktivitas yang dapat mendekatkan mereka pada tujuan atau mendatangkan kemaslahatan bagi diri mereka sendiri. Dan yang keenam itu menunggu batas waktu atau waktu yang mepet, biasanya bahasa gaulnya, untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketujuh itu skala prioritas disusun tidak berdasarkan kepentingannya, tetapi berdasarkan urutannya. Dan yang terakhir itu terperangkap pada tuntutan yang mendesak dan memaksa. Selanjutnya itu menentukan urutan prioritas manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik adalah dengan membuat data aktivitas atau pekerjaan dan menentukannya. Skala prioritas dari setiap pekerjaan tersebut. Untuk itu kita perlu membuat skala prioritas. Berikut langkah-langkah untuk mempermudah dalam pengelolaan waktu. Yang pertama itu buatlah tabel rencana kerja bulanan, mingguan, harian, bahkan tahunan. Yang kedua itu periksa kembali tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan buat rencana pencapaian hingga kepada kegiatan harian. Selanjutnya yang ketiga itu urutkan kegiatan berdasarkan skala prioritas ya, atau tingkat kepentingannya. Misalnya yang paling dekat dengan tenggat waktu yang penyelesaiannya. Yang keempat itu tentukan pekerjaan yang didelegasikan. Yang kelima, beri tanda pekerjaan yang bisa didelegasikan. Yang keenam, pindahkan pekerjaan yang belum bisa diselesaikan pada hari berikutnya. Yang ketujuh, 20% dari rencana kerja terlaksana dapat mewujudkan 80% hasil yang diharapkan. Yang terakhir, berikan waktu untuk tugas-tugas yang darurat. Apabila muncul tugas-tugas darurat, evaluasi kembali skala prioritas. Dan yang terakhir itu evaluasi penggunaan waktu. Beberapa cara untuk memudahkan dalam mengelola waktu agar lebih efisien, yaitu yang pertama itu kita harus introspeksi diri. Selanjutnya mengenali segala sesuatu yang sama sekali tidak memiliki manfaat. Tiga itu memotivasi diri sendiri. Dan yang keempat itu mengubah kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan. Oke. Mungkin hanya itu dari penjelasan yang Bapak sampaikan terkait dengan materi yang Bapak sampaikan mengenai mengatur waktu belajar dengan baik selama belajar di rumah. Sebelumnya Bapak kasih keluar dulu slide-nya. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak persilahkan. Saya, Pak. Oke, bisa sebutkan.
sampaikan nama baru pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Nama saya Nurul Azizah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara efektif yang dapat kita lakukan agar dapat belajar dengan baik selama di rumah. Karena yang kita tahu, selama di rumah kita juga memiliki kegiatan lain, bukan hanya belajar. Jadi bagaimana cara untuk mengatur itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Ananda Nurul Azizah. Jadi begini, untuk dapat mengatur waktu belajar dengan baik selama di rumah, mungkin bisa kamu lakukan dengan cara yang pertama, menyusun rencana atau agenda kegiatan. Hal ini dapat dilakukan agar kita mengetahui apa-apa saja yang kita akan lakukan. Dengan begitu, kamu dapat mengatur waktu dengan baik. Kamu akan tahu kapan kamu belajar dan kamu juga bisa menyelesaikan pekerjaan rumahmu dengan baik. Yang kedua itu, urutkan prioritas kegiatan. Nah, di mana kamu harus memahami terlebih dahulu hal apa yang harus kamu lakukan, dahulukan. Misalnya, kamu harus menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu. Setelah itu, kamu bisa mengerjakan tugas-tugas sekolahmu dan belajar dengan baik karena pekerjaan rumahmu telah selesai. Yang ketiga itu, jangan lupakan relaksasi diri. Jika kamu sudah merasa lelah dengan berbagai kegiatan yang telah kamu lakukan, kamu bisa mengistirahatkan diri sejenak, jangan paksakan dirimu. Buat dirimu kembali merasa tenang dan nyaman. Dan jangan lupa tenangkan pikiranmu, tanamkan dalam pikiranmu bahwa kegiatanmu akan selesai tepat pada waktunya. Yang terakhir itu, Ananda jangan untuk menunda-nunda pekerjaannya. Jika kamu memiliki kegiatan yang padat, misalnya kamu memiliki pekerjaan rumah yang banyak, memiliki tugas-tugas sekolah yang harus segera diselesaikan pula, sebaiknya kamu segera menyelesaikannya. Jangan sampai kamu menghabiskan waktu dengan sia-sia. Misalnya dengan bermain game, bermain sosmed, menonton drama Korea, dan sebagainya. Itu sebabnya mengapa kamu harus bisa mengatur waktumu dengan baik. Baiklah, itu mungkin jawaban dari Bapak. Bagaimana Nurul Azizah, apa sudah dipahami dan dimengerti dari jawaban Bapak itu sendiri? Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Baik, terima kasih juga. Jadi, apakah masih ada yang ingin bertanya dari Ananda sekalian? Saya, Pak. Oke, silakan, jangan lupa sebut namanya. Perkenalkan, saya Agustina Marianti. Saya akan bertanya, kapan waktu yang baik untuk belajar di rumah? Pak, apakah kita harus memaksakan diri untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah dan juga belajar terus-menerus? Oke, pertanyaan yang bagus dari Ananda Agustina Marianti. Baiklah, terkait dengan pertanyaanmu, menurut Bapak, kapan waktu yang baik untuk belajar di rumah? Menurut Bapak itu kapan saja ketika kamu siap untuk belajar. Itu. Karena jangan sampai kamu belajar dalam keadaan terpaksa, itu juga tidak akan memaksimalkan belajarmu. Sama halnya di kriminologi, tidak ada masuk pelajaran yang kamu pelajari. Dan menurut Bapak itu kapan waktunya? Itu tergantung pada dirimu sendiri. Kapan kamu ingin belajar, maka belajarlah. Tapi tetap kamu juga tidak boleh acuh dan menunggu sampai kamu benar-benar ingin belajar. Tapi kamu juga harus dapat memotivasikan diri sendiri
untuk mau belajar dan sadar untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahmu. Itulah mungkin jawaban dari Bapak. Bagaimanakah dari Ananda Agustina? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang dimengerti? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih kembali atas tanggapannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Tidak, Pak. Baik, selanjutnya Bapak akan menampilkan beberapa poster. Jadi diperhatikan posternya, disimak. Bapak akan bagikan dulu posternya. Bisa dilihat? Tunggu Pak. Ya, Pak. Ya. Lihat posternya. Ya, Pak. Iya Pak. Jadi di sini poster dari manajemen waktu yang baik. Telah dijelaskan di situ di dalam manajemen waktu adalah perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan produktif. Tips dan triknya juga ada di sini. Membuat daftar kegiatan harian dan mingguan, belajar kelompok, berdoa, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Cara menyusun jadwal belajar juga ada di sini, dan dampak tidak manajemen waktu dengan baik, seperti Bapak yang telah jelaskan tadi. Selanjutnya, dapat dipahami ini, anak? Iya Pak. Ya, poster selanjutnya itu bisa dilihat poster Ya, selanjutnya, yakni 6 kesalahan sepele dalam manajemen waktu yang mungkin biasa kita lakukan, kerjakan, toh. Yang itu terlalu banyak kegiatan, tidak menulis target, sulit menolak gangguan, malas bangun lebih awal, bekerja secara multitasking, dan tidak memberi jeda. Mungkin dari Ananda sudah paham dari maksud dari poster ini. Yang mana Bapak bisa keluarkan posternya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak, apakah ada yang dari kalian ingin mengomentari atau berpendapat mengenai materi yang telah Bapak jelaskan tadi? Saya, Pak. Baik, persilakan, jangan lupa namanya. Nah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Asyifah Hidayatullah. Menurut saya pribadi sudah paham dengan apa yang tadi Bapak jelaskan, dan mungkin teman-teman juga sudah cukup paham dengan penjelasan Bapak, di mana penjelasan Bapak terkait dengan apa itu manajemen waktu, prinsip-prinsip manajemen waktu, manfaat manajemen waktu, dan hambatan-hambatan manajemen waktu. Dalam sesi tanya jawab juga ya, dari tadi Bapak sudah menjelaskan dengan sangat baik, dan saya rasa saya sudah cukup paham dengan itu, Pak. Dan saya berharap saya bisa menerapkan itu dengan baik juga, bisa memanajemen waktu dengan baik. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas komentar dari Ananda Asyifah Hidayatullah. Jadi menurut kamu itu begitu. Bapak rasa kamu telah memahami dengan baik terkait dengan materi yang Bapak jelaskan tadi. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak rasa sudah cukup kegiatan kita pada hari ini. Bapak rasa juga kalian telah memahami materi ini dengan baik.
Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, apakah ada dari kalian yang dapat bisa menyimpulkan hasil materi yang sudah kita bahas bersama-sama pada kegiatan kita hari ini? Saya, Pak. Dipersilakan, jangan lupa namanya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Indira Zahra. Saya akan menyimpulkan materi yang telah Bapak jelaskan. Yang dapat saya simpulkan yaitu manajemen waktu memiliki peranan besar dalam keberhasilan belajar. Karena manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan produktivitas. Dan manfaat yang dapat diambil dari manajemen waktu yang baik yaitu dapat menghilangkan stres, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga mengurangi ketegangan dan kecemasan, yang keempat lebih banyak waktu, dan yang kelima lebih banyak peluang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh Ananda Indira Zahra. Jadi setelah kesimpulan yang telah dipaparkan oleh teman kalian tadi, apakah selanjutnya ada yang ingin mengungkapkan apa saja manfaat yang kalian dapat setelah kegiatan ini berlangsung? Saya, Pak. Oke, baik. Agustina Marianti, saya persilahkan. Saya, Pak. Ya, menurut saya, manfaat yang saya dapatkan yaitu saya lebih mengetahui bagaimana cara manajemen waktu dengan baik, bagaimana cara mengatur waktu belajar dengan baik selama pandemi ini. Saya juga mengetahui apa-apa saja yang saya lakukan untuk mengoptimalkan waktu yang saya punya untuk menyelesaikan tugas-tugas saya, Pak. Oke. Setelah apa yang disampaikan tadi, setelah kegiatan kali ini, saya harap kalian semua dapat menggunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang perlu untuk dikerjakan. Misalnya belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, dan mengerjakan hal-hal yang positif. Dan jangan menyia-nyiakan waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, Pak. Ya, Pak. Baiklah, selanjutnya apakah setelah pertemuan kita kali ini kita masih perlu membahas lebih lanjut tentang hal ini, ataukah kita perlu sering-sering mengadakan pertemuan daring seperti ini agar kalian mampu mengungkapkan apa yang kalian rasakan selama masa pandemi ini? Saya rasa juga sebaiknya begitu, Pak. Oke, baik kalau begitu. Nanti kita akan membahas lebih lanjut kapan pertemuan selanjutnya. Itu juga tergantung dari kesempatan dari kalian semua. Silakan hubungi Bapak jika ada hal yang perlu kita bahas lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Untuk kegiatan kali ini, Bapak merasa senang dengan partisipasi dari kalian semua dari awal hingga akhir pertemuan. Dan Bapak rasa kalian mengikuti kegiatan ini dengan semangat yang baik. Bapak juga merasa kalian semua dapat memahami apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan materi yang kita bahas tadi. Bapak harap kalian dapat menerapkannya dengan baik dan waktu kalian pulang di tengah keadaan pandemi saat ini. Ya, Pak. Kami juga akan berusaha seperti itu. Oke, terima kasih. Baiklah, mungkin Bapak rasa cukup untuk kegiatan hari ini.
Terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Apabila selama kegiatan terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan yang Bapak lakukan, Bapak mohon maaf dan tetap semangat, dan juga tetap jaga kesehatan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itulah tadi video bimbingan kelompok dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kepada teman-teman semua, saya harap apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami dalam video ini bisa tersampaikan oleh teman-teman semua. Mungkin hanya itu dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Non wal kalam wa yasturun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.